Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Syukur kita lantunkan ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu lagi walaupun terbatas. Karena ini kebetulan pas masa PSBB yang akan berakhir mestinya tanggal 8 Februari ya. Jadi sekarang 8 Februari 2021. Nah, tetapi kita tetap bisa ngaji walaupun secara daring. Daring itu yang di rumah bisa mengikuti saat ini juga, tapi juga bisa nanti mengulangnya di YouTube. Dan memang harus yang namanya peringatan itu memang harus kita lakukan terus. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Ini pas ada badminton ya, apa itu namanya, bulu tangkis yang sekarang ini kan kalau kita nonton di TV itu kalau istirahat itu pemainnya yang sudah dunia ini itu berhenti sambil mengusap keringat itu diberi nasihat itu oleh pelatihnya. Saya tuh berpikir pelatih ini nek kon ngecake dhewe apa iso, kan belum tentu itu. Ya, tapi tetap diperlukan itu penasehat itu. Petinju misalnya, petinju yang Mike Tyson itu kalau bertinju kan sudah juara, tapi tetap ada pelatihnya, tetap ada yang menasehati. Itu kalau ditanya penasehatnya mungkin kalau suruh maju sendiri tinju tidak bisa atau kalah, tapi tetap dibutuhkan penasehat itu. Demikian dalam hidup kita ini, presiden pun butuh penasehat. Maka kalau kita ngaji itu ya kaya dene itu butuh penasehat. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berilah peringatan, tetap berguna peringatan itu. Peringatan itu tetap berguna. Jadi jangan mengandalkan aku wis ngerti, rasa kok omongi begitu. Kita tetap butuh seperti para pemain, para atlet yang sudah juara, tapi tetap butuh pembisik orang lain yang memberitahu. Karena ada kadang-kadang kita ini lupa, kadang-kadang kita salah sehingga perlu penasihat. Demikian juga pengajian kita ini adalah untuk seperti itu. Hari ini kita akan masuk surat berikutnya, yaitu surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini ada yang memberi nama surat Al-Yatim, ada yang memberi nama surat Ar-Ra'aital. Paling mudah itu kalau surat apa? Ar-Ra'aital. Nah, karena lalu kita bisa meneruskan, ingat kalau Al-Ma'un itu kadang-kadang sendi yo begitu. Jadi boleh menyebut ini surat Ar-Ra'aital, itu boleh. Atau surat Al-Yatim, karena ini membicarakan anak yatim. Tapi yang terkenal surat Al-Ma'un. Mari kita lihat, kita coba baca bersama sambil membetulkan bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah kelihatannya sudah bagus ini bacaannya. Yang hadir ini loh. Yang di rumah mungkin ada yang belum betul, nanti diulang-ulang supaya betul. Mari sekarang kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim untuk mengingatkan bi apa kemarin? Dengan ismi nama Allahi, Allah Ar-Rahman Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya diulang-ulang tidak apa-apa, memang supaya kita ini makin refleks, makin tidak usah berpikir sudah bisa artinya. Sekarang ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. A ini pertanyaan. A itu apakah? A sendiri kata-kata A itu apakah? Ra'aita kamu sudah melihat. Ra'aita kamu sudah melihat. Kamu yang dimaksud di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'aita kamu sudah melihat. Karena fi'il madhi maka diberi sudah supaya jelas ini. Ra'aita. Alladzi kemarin sudah, alladzi itu apa? Orang-orang yang atau yang saja. Yang atau orang yang. Alladzi yukadzibu mendustakan. Yukadzibu mendustakan. Mendustakan itu menganggap dusta. Jadi menganggap apa yang diterima itu ngapusi begitu tuh, namanya mendustakan. Kadzaba yukadzibu, mendustakan. Bukan ngapusi, bukan begitu maksudnya. Kalau kita mendengar mendustakan tuh ngapusi agama begitu, bukan. Mendustakan tuh menganggap bahwa yang disampaikan kepada dia itu dusta. Mendustakan. Bi apa bi? Lah lali bi apa? Dengan. Bismillah kan? Bismillah dengan. Ad-din bisa diartikan agama, tapi di sini lebih condong kepada ad-din itu hari pembalasan. Hari pembalasan. Hari kiamat. Saya ulangi. A apakah? Ra'aita kamu sudah melihat. Alladzi orang-orang yang yukadzibu mendustakan bi dengan ad-din hari pembalasan. Tapi juga bisa disebut agama memang. Bisa disebut Al-Quran ini. Ad-din ini ada yang mengartikan Al-Quran. Ada yang mengartikan ad-din itu apa? Hukum-hukum Allah. Kita cenderung untuk ad-din di sini hari pembalasan. Ini karena memang ada orang-orang kafir, bukan ada, memang orang-orang kafir Quraisy waktu turunnya ayat ini, itu dia tidak percaya pada hari pembalasan. Sehingga ini ditanyakan artinya begini ya, pengertian utuhnya. Wahai Muhammad, apakah kamu sudah melihat
orang-orang yang mendustakan adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan. Muhammad, apakah kamu sudah melihat orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Siapa ini yang dimaksud orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Orang-orang Quraisy. Waktu itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada siapa? Orang-orang Quraisy waktu itu, pembesar-pembesar Quraisy yang disebutkan di sini nih sebenarnya. Ini pertanyaan yang biasa diucapkan oleh guru juga. Guru juga kalau kan bertanya, kalau akan mengajar itu bertanya, sudah tahu belum ibu kota Indonesia? Nah, begitu. Murid-murid itu, apakah guru yang bertanya itu belum tahu? Sudah, tapi ini memang metode mengajar dengan tanya jawab. Allah juga begitu. Ini metode mengajar Allah dengan tanya jawab. Apakah kamu sudah pernah melihat orang-orang yang mendustakan agama, yang mendustakan hari kiamat, yang mendustakan Al-Quran, yang mendustakan hukum-hukum Allah? Begitu kalau diterjemah semuanya pendapat mengenai kata ad-din. Nah, ayat selanjutnya itu menjawab. Yaitu fadzalikal yadu'ul yatim. Maka zalika itu, alladzi apa tadi? Orang-orang yang boleh, orang-orang yang boleh. Yadu'u itu menghardik. Menghardik ini cara Jawanya apa ya? Nyentak. Apa kasar gitu loh, kasar. Yadu'u menghardik al yatim, anak yatim. Famaka zalika itu alladzi yang yadu'u menghardik al yatim, anak yatim. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Fa apa tadi? Maka zalika itu alladzi orang-orang yang yadu'u menghardik al yatim, anak yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ini ayat ini turun ketika ada seorang kafir Quraisy yang waktu itu suka menyembelih unta setiap minggu, sepekan sekali itu dia menyembelih unta, lalu di dom-domke. Nah itu ada anak yatim yang datang, itu disentak, didorong, tidak boleh, mau minta itu tidak boleh. Nah inilah kemudian di sini yadu'u itu diartikan mendorong. Mendorong itu apa? Joroke ora oleh. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Maka mereka adalah orang-orang yang mendorong, joroke anak-anak yatim. Kalau diartikan secara apa kontekstual ya tidak, maka mereka itulah yang tidak memelihara anak yatim, bahkan membenci pada anak yatim, itu membenci. Ayat ini juga nanti akan menjadikan menjadikan inspirasi bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk ngopeni anak yatim. Karena dianggap orang-orang yang membenci anak yatim, menghardik, memarahi, membentak anak yatim, itu dianggap yukadzibu biddin, tidak percaya adanya hari pembalasan. Orang yang dianggap sebagai orang yang mendustakan hukum-hukum Allah, mendustakan Al-Quran.
Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian bergerak waktu itu sehingga mendirikan Yatiman Tungkak Lewanu itu. Di sana ada pemeliharaan anak yatim. Yatim itu anak yatim, yang namanya anak yatim itu anak yang ditinggal mati bapaknya. Kalau ibunya dianggap tidak yatim. Kalau ditinggal mati ibunya itu bukan yatim di sini, karena ibunya mati kan bapaknya masih menafkahi. Bapaknya masih ada sehingga yang menafkahi bapaknya. Nah, di sini yang dimaksud secara tekstual adalah al-yatim, yaitu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sampai dengan dia rusd. Rusd itu apa? Mandiri. Jadi yang dipakai oleh pengertian sampai mandiri itu surat An-Nisa ayat 6. Wa batalul yatama hatta idza balaghan nikah fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, apa maksudnya rusd itu? Cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Ini kalau ada anak yatim kaya, bapaknya sugih, mati, lah ini kan anak ini kan mempunyai kekayaan ini. Lah ini jangan diserahkan karena dia belum bisa ngopeni. Maka ditunggu sampai dia rusd. Rusd itu apa? Mandiri, sudah bisa mandiri baru diserahkan. Inilah kemudian yang dipegangi oleh yatiman ini ya. Apa istilahnya panti ya? Panti anak yatim di Jogja ya, di Lewanu, yang belum punya yatim resmi milik Muhammadiyah kan Gunung Kidul, belum punya. Tapi di Kulon Progo sudah ada. Yaitu mereka dibimbing sampai rusd, sampai menjadi mandiri. Nah, ini timbul pertanyaan sekarang. Kalau ada anak yang ditinggal ibunya, mati ibunya, bapaknya isih urip ning mbuh neng ndi? Itu bagaimana? Ah, ini dia masuk kepada du'afa namanya. Du'afa itu apa? Orang lemah. Sehingga tetap diopeni oleh panti, tetap diopeni itu. Oleh karena itu panti yang ada sekarang ini bukan hanya memelihara anak yatim saja, tapi juga du'afa, supaya semuanya tercover. Ini kata yatim ini, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Maka yang demikian itu adalah fadzalika, yang demikian alladzi, orang-orang yang yadu'ul yatim, yang membentak atau menyakiti anak-anak yatim. Untuk diketahui ya, anak yatim itu memang medeni, doanya makbul. Kadang-kadang kita kan nggak boleh membentak. Medeninya begini, kalau ada diantara kita yang memelihara anak yatim, ngopeni anak yatim, itu kan anak wakafilul yatim hakadha. Rasulullah ngendikake, aku karo sing wong ngopeni cah yatim ki ngene iki. Fil jannati hakadha, di surga akan seperti ini. Jadi orang yang memelihara anak yatim itu betul-betul mendapatkan kedudukan di sisi Rasulullah jajar begini di surga itu. Karena memang ya beratnya itu apa? Satu, kan nggak boleh makan harta anak yatim, itu nggak boleh. Orang yang memakan harta anak yatim seperti memakan api di perutnya. Jadi kalau anak yatim itu kemudian ngopeni cah yatim, bocah yatim mau duwe bondo, ini kan bisa jadi kita ini ingin makan, ingin ikut makannya. Nah, ini bahaya yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang anak yatim itu kan kita nek sak omah itu sok muring, sok mangkel, ora cocok, getak.
menyakiti, membuli begitu kadang-kadang, karena dia kan orang ketiga, orang pertama kita, saya, istri, anak itu orang pertama kedua, orang ketiga itu anak yatim yang ikut di situ. Itu kadang-kadang timbul konflik. Wa ammal yatima fala apa itu? Tanhar. Pada anak yatim jangan kamu membentak. Itu sebabnya maka lebih aman itu kalau ngopeni anak yatim itu di panti. Jadi diopeni, wah di sana ada pengasuhnya toh, jelas ada pengasuhnya. Sehingga secara emosional orang membentak-bentak begitu kita sendiri, tapi tetap ngopeni. Ada lagi bahayanya, anak yatim itu kan bukan muhrim. Jadi kadang-kadang nek wis diopeni nang omah sudah seperti anak, lali kalau dia itu bukan muhrim. Lalu kita di satu rumah itu apa? Seorang wanita di situ yang bukan muhrimnya membuka auratnya, lalu terlihat oleh anak yatim itu misalnya berlainan jenis. Ini juga masalah juga. Oleh karena itu maka Muhammadiyah membuat panti itu bagus sekali itu, dihargai, dihormati, dan diberi pendidikan, pelatihan, sehingga anak-anak yatim itu betul-betul mendapat penghargaan, pelatihan, dan seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kita teruskan pada ayat berikutnya. Ini hampir sama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu, dan la tidak. Yahuddu di sini apa artinya? Mendorong, memotivasi, mendorong, memotivasi, mengajak, boleh juga. Ala atas, ala atas. Ta'am, makanan. Al miskin, orang-orang miskin. Wa, dan la tidak, yahuddu mendorong, ala atas, to'am makanan, al miskin orang-orang miskin. Lalu diterjemahkan, dan tidak mengajak, tidak mendorong untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini mungkin timbul pertanyaan, kok mendorong, kok memotivasi? Kalau orang benci pada orang miskin, pada anak yatim, itu sampai ngajak-ajak saja tidak mau dia. Mbok ayo ngopeni wong miskin, itu tidak mau karena benci. Jadi karena bencinya itu sampai dia mendorong aja tidak mau. Maka minimal kalau kita tidak memberi makan anak orang yatim, minimal kita mengajak, minimal mendorong untuk orang lain itu, mbok kamu itu memberi makan orang miskin, begitu loh, itu minimal. Maka wala yahuddu ala ta'amil miskin, di samping dia sudah membentak-bentak, membenci anak yatim, masih ditambah lagi tidak mendorong untuk memberi makan fakir miskin. Ini termasuk yang disebut orang yang mendustakan hari kiamat, mendustakan adanya hari pembalasan. Dia orang ngandel nek sesuk ki ana dina kiamat, orang ngandel nek hukum-hukume Allah ki eneng, orang ngandel kepada Al-Qur'an. Itu ciri-cirinya. Wis karo cah yatim sengit, karo wong miskin juga sengit. Sengite itu sampai ditunjukkan ngejak wae ora gelem. Ora usah ngekei. Dasare wong keset. Begitu kadang-kadang. Nah, yang betul adalah kita hendaklah memberi makanan pada orang miskin. It'amut ta'am.
banyak memberi makanan. Alhamdulillah ini takmir masjid di beberapa tempat, terutama yang dikelola oleh takmir Muhammadiyah sekarang mengadakan yang namanya Jumat berkah. Setiap Jumat kemudian menyiapkan makan untuk fakir miskin. Alhamdulillah ini namanya sudah mengamalkan ini. Dia itu percaya betul pada hari pembalasan. Orang barang hilang. Alhamdulillah juga malah sekarang ini ada lazismu ya. Lazismu itu betul-betul peduli. Begitu ada orang yang dilaporkan di WA bahwa ini orang miskin begini, langsung berdatangan orang menyumbang ke lazismu, terus lazismu mengirim, ada beras, ada begitu. Masya Allah, ini sudah merupakan amalan-amalan yang merupakan jawaban atau melaksanakan amalan dari surat Al-Ma'un itu. Ini harus dilestarikan, ini harus dilestarikan. Sebab kalau tidak dilestarikan, kita takutnya dianggap sebagai orang-orang yang tidak percaya pada hari kiamat. Padahal hari kiamat kita sudah pernah pelajari kemarin, yauma yub'atsun, hari berbangkit, yaumul hisab, hari hisab, di mana di sana ada 4 tahapan itu, dibangkitkan, dikumpulkan, yang kedua dikumpulkan, dibangkitkan, dikumpulkan, kemudian diadili, kemudian dibalas. Ya itu bakul alas, bangkit, kumpul, adili, dibalas. Ini semuanya harus kita yakini, bukan yukadzibu. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak yakin, mendustakan. Orang andel kuwi sesuk ki nek mati ya wis may yuhyil idzama wa hiya ramim, kata orang mereka itu yang kafir itu. Sapa sing ngarep nguripke balung sing wis remuk begitu? Itu kan tidak percaya adanya hari berbangkit. Padahal kita yakin itu. Dibangkitkan, kemudian setelah dibangkitkan dikumpulkan di mahsyar, kemudian setelah dikumpulkan diadili, setelah diadili kemudian dibalas. Dibalas itu ada yang masuk surga selama-lamanya. Kita harapkan di situ kita ini. Yang kedua, masuk neraka selama-lamanya. Siapa? Orang kafir, orang musyrik. Terus yang ketiga, siapa? Orang yang masuk neraka kemudian dijumput oleh Allah, dimasukkan ke surga. Siapa ini? Wong kokean dosa, wong Islam kokean dosa, sehingga harus masuk dulu di situ, di neraka, jumput, kembalikan, dimasukkan ke surga, dan diberi label apa? Jahannamiyun, jahannamiyun, mantan jahanam. Tapi kan sudah di surga. Tapi jangan pilih ini, jangan pilih aku tak milih sing keri dhewe kuwi apa. Ojo, sebab neraka itu memang tidak bisa dibayangkan sakitnya. Maka kita kan kemarin komitmennya harus masuk surga. Nah begitu toh, tidak ada pilihan lain, harus masuk surga. Itulah sebabnya kita selalu ngaji supaya termotivasi untuk beramal yang bisa membawa kita ke surga. Jadi kan mafhum mukhalafahnya yang difahami sebaliknya adalah kalau tidak mendustakan berarti apa? Mengiyakan, membenarkan. Dan kalau membenarkan maka kita ngopeni anak yatim dan kita memberi makan pada orang miskin. Dan itu lalu menjadi gerakan. Harus digerakkan. Kalau tidak digerakkan itu kita kadang-kadang dibawa oleh setan itu. Lalu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam membentuk itu panti, kemudian lazismu untuk memelihara orang-orang miskin. Kemarin sudah ada bedah rumah, itu hendaklah itu diteruskan itu nanti. Kalau ada saudara-saudara kita yang memang banyak di bawah kemiskinan dan membutuhkan bantuan, itu dengan gerakan
Ya, sekali lagi gerakan, harakoh. Kalau hanya pembicaraan saja kurang, tapi gerakan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mendorong pada memberi makan orang miskin. Kita percaya adanya hari kiamat, percaya. Kalau begitu apa? Kalau begitu kita mendorong supaya orang-orang memberi makan pada fakir miskin. Caranya lazismu dihidupkan. Apa? Jumat berkah dihidupkan. Sehingga orang-orang miskin tercover. Nah, begitu. Itu kalau kita ingin mengamalkan ini, lalu dulu zaman siapa zaman Haji Ahmad Dahlan itu kemudian disebut gegere aro aital. Gegere aro aital itu begini. Jadi surat aro aital ini dikaji terus sampai berkali-kali. Nah, santrinya itu lalu bertanya, Kiai, ini kok sudah setiap hari kok aro aital? Apa wis hafal? Sampun Kiai. Apa wis ngerti tegese? Sampun Kiai. Apa wis kok amalke? Dereng Kiai, urung arep leren iki aro aital. Wah, lalu setelah ada kalimat seperti itu, lalu gegere aro aital. Sampai orang-orang kauman itu mengeluarkan perangkat rumahnya dijual, dilelang untuk kemudian berdirilah panti asuhan Lowanu. Ini sejarahnya itu gegere aro aital. Nah, sekarang sudah panti asuhan banyak sekali. Sekarang lazismu juga harus lebih bergerak lagi untuk yatim, untuk miskin. Jadi kalau yatimnya dengan panti asuhan anak yatim, kemudian dengan lazismu untuk memberi makan pada fakir miskin. Caranya menggerakkan, menghimpun dana. Sekarang ini sudah cara menghimpunnya sudah mudah lagi sekarang ini. Pakai list saja sudah keluar masuk duitnya, pakai list, pakai WA itu. Ini ayat ke berapa ini? 1, 2, sekarang 3. Fawailul lil musallin. Pembacanya fawailun lalu li. Ada tanwin ketemu lam, itu membacanya fawailul lil musallin. Fa maka wail itu neraka, wail itu kecelakaan. Terjemah dari kata wail itu lembah neraka. Jadi kecelakaan lah. Kita pakai wailul likulli humazatil lumazah, ini juga wail itu neraka wel. Nek biyen dek cilik awake dhewe ngaji, wail itu neraka wel, begitu nama neraka. Tapi di sini fawailun, maka kecelakaan, li bagi al musallin, orang-orang yang sholat. Ini sebenarnya ada tanda wakof di situ. La itu jangan wakof di situ, sehingga kalau utamanya itu membacanya itu begini, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, utamanya. Tapi tidak haram berhenti di situ. Jadi wakof itu yang paling aman kalau kita sulit membaca tanda wakof, asal akhir ayat berhenti itu benar. Akhir ayat berhenti itu benar, tidak salah begitu. Seperti ini, fawailul lil musallin, berhenti, benar begitu. Nah, tapi artinya kan begitu Pak, maka celaka bagi orang yang sholat. Lah ya mulane aja mandek meneng kono njur leren terus diteruske. Ayat berikutnya tetap dibaca. Bab kalau ayat berikutnya tidak dibaca lalu menjadi pertanyaan, loh kok mandek iki? Neraka bagi orang yang sholat. Seperti yang tidak boleh berhenti itu kalau merubah arti. Inni ro'a itu ahada, padahal ini ro'a itu ahada asyara. Saya melihat 11 bintang. Ini ro'a itu ahada asyara kaukaba. Sungguhnya saya melihat 11
bintang. Lalu pembacanya mandek nih ini. Inni ra'aitu ahada, saya melihat satu. Nah, jadi salah di situ. Maka tidak boleh berhenti di situ. Dan itu bukan akhir ayat. Jadi kalau akhir ayat itu tetap boleh. Fa maka wailun, kecelakaan, li bagi al musallin, orang-orang yang sholat. Musallin di sini. Musallin bukan muqimin. Kan kalau kita lihat muqimus sholah, yuqimus sholah, mendirikan sholat. Tapi di sini musallin, orang yang sholat. Nah, ini ada yang mengartikan bahwa di sini sudah terlihat musallin itu sholat-sholatan gitu loh. Orang yang sholat iki ora patek bener, lalu musallin, orang yang sholat. Kita teruskan saja supaya jelas. Alladzina, orang-orang yang hum, apa hum? Mereka an dari sholatihim, sholat mereka, sahun, lalai. Paling tepat lalai ini. Sahun itu lalai. Mereka an sholatihim, dari sholat-sholat mereka, sahun, lalai. Lalai ini apa? Nanti kita jelaskan. Saya ulangi lagi kata demi kata. Alladzina apa? Orang-orang yang hum, mereka an dari sholatihim, sholat mereka, sahun, lalai. Orang-orang yang sholat mereka lalai, atau orang-orang yang lalai dari sholat mereka. Lalai ini apa? Lalai itu tidak sholat. Lalai itu sholat di luar waktu. Lalai itu selalu di akhir waktu. Jadi sholat maghrib menjelang isya, sholat isya menjelang subuh, sholat subuh menjelang duhur, sholat duhur menjelang asar. Itu dia disebut lalai. Lalai itu kurang rukun dan syaratnya. Yang dimaksud lalai di sini banyak. Kurang rukun dan syaratnya. Ora wudu. Lah ya salat ning ora wudu. Apa neng? Ya mbuh ngono wae. Ya mbuh, nek cah cilik ana, nek wong gede mungkin ada juga. Mungkin ada juga wong ora tahu salat, kemudian melu-melu salat, ana safari salat ngono, kemudian melu salat, terus kayak melu salat ora wudu barang, itu termasuk lalai dia. Lalai itu salat tidak khusyuk. Salat tidak khusyuk itu disebut juga lalai. Sehingga ada 5 pengertian lalai di sini. Tidak sholat yo lalai, sholat di luar waktu yo lalai, sholat di akhir waktu yo lalai, sholat kurang rukun dan syaratnya yo lalai, sholat tidak khusyuk yo lalai. Kalau orang sudah 5 itu semua sempurna lalainya. Kalau begitu kita ini kadang-kadang juga lalai loh, karena tidak khusyuk itu. Kan khusyuk itu betul-betul butuh konsentrasi, fokus. Maka ini adalah cambuk bagi kita semua supaya kita betul-betul peduli terhadap cara sholat kita. Cara sholat kita itu harus betul-betul mendapat perhatian dengan sungguh-sungguh, karena nanti ndak kenon nas iki nasib ye alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya itu disebut wail, ciloko, neraka. Rak yo medeni wis salat kok isih neng neraka. Ini maksudnya supaya kita ini betul-betul fokus dalam melaksanakan sholat. Ora lah sholat ki fungsinya apa kan gitu. Mari kita lihat tentang sholat itu sendiri. Orang sholat itu kan yang pertama penghormatan pada Allah, ya toh, penghormatan, pengagungan pada Allah itu harus kita rasakan.
Menghormati itu kan banyak. Ada dengan hormat, gerak, mengangkat tangan begini. Ada yang begini. Ada yang begini. Ada yang hormat itu membungkuk. Ya toh? Seperti orang-orang Jepang itu membungkuk. Ada yang menghormat itu sujud. Lah sholat ini adalah penghormatan, pengagungan pada Allah dengan semua cara itu. Ya mengangkat tangan, ya membungkuk, ya sujud. Penghormatan yang memang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghormatan yang pengagungan kepada Allah. Nah, ketika kita sedang menghormat, itu jangan malang temule. Sudah sekarang militer kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, terus karo mengaminggung ini lah, ya keplak ngono. Itu namanya penghormatan yang leda-ledi. Nah, dalam sholat itu mestinya kita tertib dalam menghormat kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Caranya begini, Allahu Akbar. Nah, begitu. Kalau cara kita sholat kan kita semua sudah tahu, dituntunkan dengan lengkap di tarjih itu. Cara menempatkan tangan, wa do'ayatahul yumna alal yusra, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ala sodrihi, pada dadanya. Lah kuwi sing dadi perkara dodo ki ngendi? Dodo ki kene apa tenggak kene apa nggon weteng? Ya kita tahu dodo itu ya di sini itu ala sodri, sehingga begini aja. Ada yang begini, ya banyak itu. Ada yang neng pudel, yang begini, tangan kanan dan tidak usah diputer karena disik tengen sik, wa wadu ayatahul yumna alal yusra, diwalik ser begitu. Tidak usah begitu. Bapak ada betul itu. Yang cara sholatnya itu begini, Allah, tangan sik toh, Allahu Akbar, sampai di sini puter, begini. Yang betul ya seperti tuntunan tarjih yang ya Allahu Akbar begini langsung. Cara sujud dari ngadeg itu ada dua, boleh dua-duanya, tangannya sik kena, dengkule sik kena, aja dadi rame loh. Ini ada keluarga yang rame sepengi ora ruruan mong soal sing putri untuk penemu nek kudu dengkule dhisik, sing kakung gegeki ya ora, tangane dhisik. Lah rak wis kaya wong ndelok apa ning Gembira Loka ndelok gajah, wong wuta kae rak do rame padu. Siji muni gajah ki kaya bumbung, siji muni gajah kaya laron, karena sing dicekel dhewe. Padahal dua-duanya betul. Jadi tuntunan tarjih mengenai cara rukuk itu bisa dua itu, tangan dhisik kena, dengkule dhisik ya kena. Itu penghormatan pada pengagungan pada Allah. Yang kedua, sholat itu apa? Sholat itu kan doa. Isinya doa sholat itu. Doanya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara saya dan kesalahan saya seperti jauhnya timur dan barat. Timur dan barat itu ora tau ketemu lho. Wong saiki nang kene to, timur ngendi? Kono, barat kono. Aku pindah rono, wis beda meneh. Timur ngendi? Kono, barat kono. Mongko aku mau nang kene saiki pindah rono, kok tetep enggak pernah ketemu timur dan barat itu karena keletan aku. Nah, ini kita mohon pada Allah supaya kesalahan saya dengan saya itu dijauhkan seperti jauhnya timur dengan barat. Ma'ta bainal masyriqi wal maghrib. Masyriq itu timur, maghrib itu barat. Doa itu isinya doa. Lah kalau isinya doa, permohonan, orang bermohon itu kan tingkatnya ngisor, ngererepe. Duh Allah, kula nyuwun ngapunten, subhanakallahumma wa bihamdika Allah Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ketika sujud mau suci paduka duh Allah pangeran kula, Allahumma ighfirli, duh Allah kula nyuwun
pangapunten. Lah nyuwun pangapunten kok karo hatinya kemana-mana. Itulah sebabnya maka ketika kita sholat itu diminta untuk satu khusyuk. Lah sing dadi perkara ki nek khusyuk kira kudu ngerti tegese. Salah satu sarana untuk khusyuk itu tahu artinya. Itulah sebabnya kita sekarang ini tafsir ngerti tegese bacaan-bacaan surat-surat pendek itu supaya ketika kita sholat itu khusyuk. Al-Fatihah kemarin mudah-mudahan sudah tahu artinya, diulang-ulang kan tahu. Ketika kita matur di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, namung dumateng paduka Allah kula nyembah lan namun dumateng paduka Allah kula nyuwun pitulungan. Kata-kata seperti itu kalau kita keluarkan dengan dengan perasaan itu akan membuat khusyuk. Jadi sholat itu fungsinya paling tidak ada dua, yaitu satu penghormatan, yang kedua doa. Kalau sholat tidak menimbulkan efek, berarti sholatnya tuh tidak berfungsi. Coro listriknya mati pisan, coro HP-ne wis ora kena nggo buka. Sholat harus berfungsi. Nah, di atas tadi adalah orang-orang yang sholatnya baik juga fungsinya bisa lemah lembut pada anak yatim. Fungsinya juga bisa peduli pada orang miskin. Di ayat lain Allah menyebutkan fungsi sholat itu apa? Innas sholata tanha anil fakhsya'i wal mungkar. Sholat itu bisa mencegah dari maksiat dan kemungkaran. Itulah sebabnya maka jangan sampai kita lalai terhadap sholat itu. Salah satunya orang yang mendustakan agama, mendustakan hari kiamat itu adalah alladzina hum yuraun. Alladzina, orang-orang yang hum, mereka itu yuraun, pamer. Pamer itu apa? Ingin dilihat. Alladzina hum yuraun, mereka adalah orang-orang yang pamer. Paling mudah itu pamer itu untuk dipahami. Orang-orang yang ingin dilihat, yuraun. Salate kala-kala nek ana wong weruh, nek ora ana wong weruh ora salat. Pamer semua. Kalau istilah sekarang namanya pencitraan. Gurunggo pencitraan, men ketok wah lah terangane salat wong kae, ngono lho. Ini apa namanya? Aspek negatif dari salat yang harus kita cermati. Bukan kalau aspek dakwah kita jangan begitu. Aspek dakwah kemudian neneng wong salat, wah lah terangane salat. Andekno karo guru wong salat pamer, jangan begitu. Tapi ini untuk memberitahu diri kita, jangan pada orang lain, diri kita. Bahwa kita ini jangan menjadi orang yang sholatnya itu hanya karena pamer. Bukan hanya sholat saja di sini, tapi juga amalan-amalan yang lain itu membutuhkan ikhlas namanya. Lawan dari yuraun adalah ikhlas. Ikhlas, sehingga kalau kita ingat pada Al-Quran yang mengatakan Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata lillahi rabbil alamin, untuk Allah pemelihara seluruh alam. Jadi sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah pemelihara segala alam. Untuk Allah saja. Ini nanti juga disindir lagi oleh siapa? Malaikat Jibril ketika membo-membo menjadi orang. Malaikat Jibril kan pernah membo-membo menjadi orang, sowan ning ngersani Rasulullah, terus meletakkan dengkule di dengkulnya Rasulullah, pepet-kepet, tangane si orang itu kayak gini nggon pahanya Rasulullah dua-duanya. Kemudian dia berkata, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anis sa'ah. Papat pilih takon, ya Muhammad, kabarkan kepada saya mengenai Islam. Islam ki apa? Rasulullah jawab, Islam ki syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, sedekah. Betul.
Oh, para sahabat kan bingung, wong takon kok dijawab kok betul. Akhbirni al iman. Iman itu ialah kamu percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul sampai 6 itu. Sodakta, betul. Akhbirni anil ihsan. Beritahu saya ihsan itu apa? Ihsan itu kamu menyembah Allah seperti melihat. Kalau kamu tidak melihat, tidak merasa melihat, kamu harus tahu bahwa Allah melihatmu. Ka'annaka tarahu fa ilam tarahu fa innallaha yarak. Kalau kamu tidak merasa melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Itu namanya ihsan. Lah ini kan begitu. Orang yang yura'un, orang yang pamer itu kan tidak bisa merasa seperti itu. Sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang tidak pamer. Lalu sholat yang merasa seolah-olah Allah di depan kita. Di ayat lain Allah menyampaikan begini, wasta'inu bis sabri was sholah. Hendaklah engkau mengambil pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Berat betul sholat itu kecuali bagi orang yang khusyuk. Dan siapa yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang yadhunnuna, menganggap mulaqu rabbihim, ketemu dengan Tuhannya. Jadi waktu dia sholat itu merasa ketemu dengan Tuhannya, dan dia merasa besok akan kembali ke sana. Nah itu khusyuk. Maka perlu ada fokus namanya, fokus. Sampai pandangan saja dilatih supaya pandangannya mengarah ke sujud. Tidak boleh pandangan rono-rono, itu tidak boleh. Dan itulah sebabnya maka kalau tindak masjid itu supaya jangan memakai kaos yang tulisannya macam-macam. Apa lu lihat-lihat ngono kan ono to. Lho ku yo mangkelke. Ono meneh sing nganggo gambar buta merenges kae. Ya toh. Jadi maksudnya supaya tidak mengganggu yang di belakangnya. Kalau tulisan warna-warna. Kalau kamu lihat tulisan ini berarti kamu terlalu dekat dengan saya. Lah sing ning salat ngerti ngono ora ya kemekelen ora sida khusyuk itu. Pandangannya supaya ke tempat sujud. Kalau merem bagaimana? Kalau merem itu banyak ulama mengatakan makruh. Tapi kalau tidak merem tidak bisa khusyuk, bagaimana? Dhisik kesik endi apa pilih merem makruh ning iso khusyuk daripada melek ning delok tulisan sing warna-warna tadi. Ya itu sangat tergantung kita, tapi yang tuntunannya itu begitu, tuntunannya supaya kita kalau sholat supaya khusyuk itu pandangannya ke arah sujud, kemudian kita tahu artinya, kita merasa di hadapan kita ini adalah Allah dan kita akan kembali kepadanya, itu nanti khusyuk. Pamer, ini soal pamer, Masya Allah, yang kalau pamer ini kalau tidak dilatih jadi jelek loh, hati-hati ya, jangan sampai cari muka. Ini ada yang jadi pejabat enggak ini. Kadang-kadang kalau jadi pejabat publik itu kan kadang-kadang ya untuk supaya populer cari muka itu. Caranya ya ngundang wartawan atau di shooting. Nah, nek wis ngono jermen ketok ora ikhlas lillah itu. Ning nek ora pejabat orang ngono mbok rasa pamer. Nek pejabat oleh napa Pak pamer? Mbuh kowe aku ora ngerti kowe. Ya sing cetha nek di sini yuraun itu ndak boleh. Orang yang pamer itu disebut sebagai apa? Dia sebagai wailun, celaka. Karena Allah akan pamer juga nanti. Orang yang pamer amal, maksudnya pamer amal loh ya ini. Pamer amal itu besok tidak mendapat apa-apa dari Allah, malah dipameri Allah. Sugih aku, begitu. Sugih aku, ape aku, dan seterusnya. Maka kita harus luruskan niat kita ini hanya
kepada Allah. Alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un, wa dan yamna'una itu menahan atau mencegah atau enggan, di situ dimaksudkan enggan tuh persen enggan, wegah, tidak mau. Al-ma'un, nah al-ma'un ini ada yang mengartikan apa tuh, ma'unah itu bantuan, tapi juga ada yang mengartikan itu barang-barang, ariyah itu meminjamkan barang yang berguna. Al-ma'un itu meminjamkan barang yang berguna. Al-ma'un barang yang berguna. Nah, al-ma'un barang yang berguna. Itu paling bagus itu. Al-ma'un barang yang berguna. Karena tafsir itu banyak ya. Kitab-kitab tafsir itu semua benar. Nah, kalau di Quran yang biasa kita temui itu al-ma'un itu apa? Memberikan bantuan. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Apa maknanya ini? Misalnya begini ya. Kalau terjemah ini ariyah itu apa? Nyilih pacule Kang. Ora oleh. Ini orang yang yamna'unal ma'un. Maka disarankan supaya kita ini tidak wail, tidak celaka, itu kalau punya barang yang dipinjam teman, dipinjam saudara tuh, oleh no. Piring kan di rumah itu banyak. Nek perlu disilih-silih ke, begitu loh. Itu seperti sedekah. Ono wong sing cetil tenan iki. Ono wong sing cetil tenan iki disilih ya ora oleh-oleh tenan. Padahal ndak dipakai itu. Malah ono sedulur sing nek teko ngono ki mesti takon, iki kanggo ora, ngono ta, terus wis muring dhisik. Iya wis kono nggonen begitu mestinya itu. Ini supaya tidak wail, supaya kita tidak celaka itu. Jadilah orang yang sedekah namanya. Kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan itu menjadi sedekah. Jangan cetil-cetil lah. Apa ya sampai ada orang yang apa jenenge karo anake putune mecahke apa jenenge gelas siji regane piro? Wole nyeneni wis diundhuat-undhuat. Dasare kowe iki anake wong. Coba bayangkan, cetil kok nganti semono. Itu disebut wayam na'unal ma'un. Barang berguna bagi orang lain disilih ora oleh. Itu yamna'unal ma'un. Nek duwe barang, ndaklah kita ini lomo. Disilih oleh. Ini memang tembungnya ariyah itu disilih. Disilih ini mbok oleh ngono lho. Supaya kita menjadi orang yang tidak wail, celaka. Wa yamna'unal ma'un, yaitu orang yang enggan menolong. Lah enggan menolong itu terjemah tafsirnya itu yaitu enggan meminjamkan barang-barang yang bagi orang lain sangat berguna. Baik, ini waktunya sudah cukup, kita teruskan nanti, mudah-mudahan Sabtu yang akan datang tidak libur ya. Sabtu yang akan datang kita teruskan lagi pada surat yang lain. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita sudah selesai mengkaji surat Al-Ma'un, dan insyaallah hari ini pemahaman kita tentang tafsir surat Al-Ma'un sudah kita dapatkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita semuanya untuk bisa mengamalkan surat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini yang mengikuti secara online ada sekitar 100-an jamaah yang di rumah masing-masing. Mudah-mudahan bisa ditangkap dalam kondisi yang bagus untuk live streaming kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, baik yang ada di studio maupun yang mengikuti di rumah. Dan marilah kita akhiri kajian kita pada pagi hari dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Insya Allah kita ketemu pada Sabtu yang akan datang dan masih dengan model live streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.